Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya ingin menyampaikan surah Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah Nabi Yusuf yang ketika digoda oleh seorang perempuan yang masyhur dalam riwayat itu namanya Zulaikha. Di sini digambarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Yang artinya, dan aku tidak akan membebaskan nafsuku. Sungguh nafsu adalah benar-benar banyak memerintahkan untuk berbuat keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada diri manusia itu ada beberapa penyebutan. Kita kadang-kadang agak sulit untuk memahami atau menganalisa, dan tentunya kita berusaha memahami sesuai dengan penjelasan para ulama. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani disebut fisik atau badan. Yang kedua adalah unsur ruhani, yakni nyawa. Masing-masing ini istilahnya fisik saja namanya badan, ruh saja namanya nyawa. Nyawa bayi itu atau janin sebelum ditiupkan ruh itu masih segumpal daging, kemudian berpotensi untuk menjadi manusia. Bergabungnya antara badan dan nyawa itu namanya nafsun. Jadi manusia itu, kita dalam diri kita ada namanya nafsu, dipengaruhi antara unsur rohani yang bersifat ketuhanan dan unsur yang bersifat materi. Hewan itu badannya itu hanya nafsu aja, nafsu aja. Jadi tidak punya akal. Besok kalau hari raya Idul Adha, sapi mau disembelih kurang 5 menit dikasih rumput, ya tenang-tenang aja makan, karena dia tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi. Berbeda dengan manusia. Nah, bergabungnya antara nyawa dan badan itu namanya nafas. Jadi diri manusia yang mempunyai keinginan berbuat jahat. Nah, kemudian di sini nafsu manusia itu ada 3. Yang pertama nafsu ammarah, bahasa kemudian diserap dalam bahasa Indonesia nafsu amarah, emosi. Nah, di sini nafsu amarah adalah nafsu yang diliputi oleh keinginan hawanya. Hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Keinginan jiwa, hawa nafsu. Hawa itu keinginan, ingat-ingat, hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Nah, keinginan nafsu itu pasti jelek. Naik motor disalip, dibelayar dikit, nah, itu nafsu. Nah, maunya kan ngumpat dan lain sebagainya. Jadi nafsu ammarah itu adalah nafsu yang diliputi atau dikuasai oleh keinginannya bi fi'li dzunubi wal ma'asi, untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, kecuali orang yang mulai dari kecil itu pandai untuk mengendalikan.
Maka dari itu saya sering menyampaikan kepada anak-anak yang ngaji di tempat saya, kalian mulai dari kecil itu harus berusaha bertarung melawan hawa nafsu, duel dengan nafsu. Nafsu ini kalau tidak dilawan, lama-lama yang punya nafsu itu kalah, dibanting mulu. Mau sholat malas, mau baca Quran malas, giliran main HP enak. Lah itu keinginan nafsu, harus dibanting. Musuh yang ada di luar diri lebih mudah untuk dikalahkan daripada musuh yang ada di dalam diri manusia. Oh, nggak ada wasitnya, nggak ada yang melihat, banting lagi, dibanting lagi. Contoh, padahal perbuatan atau perintah Allah itu pasti bisa dilaksanakan oleh manusia, pasti bisa dilaksanakan oleh hamba Allah. Masalahnya yang menilai berat itu kan hawa nafsu, Mas Toto. Coba sekarang direnungkan, sholat itu berat apa ringan? Menurut akal ringan, cuman ngadep, ngangkat tangan, ruku, ringan kan? Tapi bagi orang yang nafsunya tidak terlatih, sesuatu yang ringan itu menjadi sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan fisik apa pekerjaan hati? Pekerjaan hati. Jadi perintah Allah itu bisa dinalar dan manfaatnya itu jelas. Contoh, salat itu mendidik manusia untuk disiplin. Itu gampangnya kan seperti itu, mendidik manusia untuk disiplin, on time. Apalagi nanti hikmah dari sholat itu banyaklah. Nah diantaranya untuk disiplin. Nah nafsu itu kan nggak mau disiplin, maunya kalau dalam bahasa agama itu istirsal, lepas kontrol. Nafsu itu maunya kan nggak mau diatur, pokoknya semau gue. Orang kalau nafsunya lepas, tidak terkendali, yang punya nafsu itu jadi budak. Makanya budak hawa nafsu. Jadi orang ingin bebas atau merdeka itu istilahnya nggak ada. Aku nggak mau deh aturan-aturan, aku mau bebas gombal. Itu sebenarnya nggak bebas, tapi dikuasai oleh hawa nafsu. Nah sekarang ketika kita bisa berpikir mau diatur oleh Allah atau mau diatur oleh hawa nafsu. Jadi nafsu pertama itu adalah senantiasa menjerumuskan, namanya nafsu ammarah, yang diserap dalam bahasa Indonesia amarah. Ketika Nabi Yusuf dirayu oleh seorang perempuan cantik, tetapi Nabi Yusuf nggak mau. Inilah ujian terakhir, ujian dimasukin ke sumur, lolos, ujian jadi budak, lolos, ujian di penjara, lolos. Ini ujian sakit semua. Ujian enak nih, manusia kadang-kadang nggak mampu. Ujian enak, nggak ada siapa-siapa, terus dirayu oleh perempuan cantik. Ya kalau perempuannya nggak cantik sih berpaling. Ini perempuannya cantik, wah berat itu. Itu ujian hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dengan sholat berjamaah ini pandai untuk menekan, membogem, mengalahkan hawa nafsu, karena ada di dalam diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk nafsu yang berikutnya kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.